Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan berusaha mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berupaya juga menjauhi semua larangan-larangannya. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah karena Allah menganugerahkan usia kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia dan menjadi idaman kaum-kaum dari nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Anugerah bulan Ramadan ini merupakan satu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah dibanding dari bulan Ramadan tahun yang lalu. Sehingga kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita ini patutlah kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan memaksimalkan kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan. Bulan Ramadan merupakan anugerah yang diberikan Allah hanya kepada umat Muhammad. Ini merupakan satu pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita dan tidak pernah diberikan kepada umat nabi-nabi sebelumnya. Dan karena bulan Ramadan inilah, maka kita sebagai umat Muhammad menjadi manusia yang sangat istimewa. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah agar bulan Ramadan diberikan kepada umatnya. Ringkasan kisahnya adalah sebagai berikut. Nabi Musa yang memiliki 4 pangkat selain sebagai nabi, sebagai rasul, beliau juga sebagai memiliki derajat ulul azmi dan memiliki pangkat sebagai kalamullah karena beliau adalah nabi yang bisa memiliki keistimewaan bisa berbicara langsung kepada Allah. Suatu ketika Nabi Musa merasa bangga diri karena merasa hanya beliaulah satu-satunya orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah, sehingga muncul rasa bangga. Namun pada akhirnya beliau sadar, apa iya saya adalah satu-satunya yang dimuliakan oleh Allah hanya dengan fasilitas bisa berbicara langsung dengan Allah. Akhirnya beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah orang yang dimuliakan selain aku? Sementara aku diberi fasilitas untuk bisa bicara langsung denganmu. Kata Nabi Musa kepada Allah. Allah menjawab, banyak, bukan hanya ada. Nabi Musa kemudian bertanya, manhum ya Rabb, siapa mereka? Allah menjawab, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian, dengan apa engkau memuliakan mereka ya Rasul, ya Allah? Kalau dengan nabinya mungkin iya, karena beliau adalah nabi yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Tapi dengan umatnya, dengan apa engkau memuliakan mereka?
Allah menjawab, akramtuhum bi Ramadan. Aku memberi kemuliaan kepada mereka, aku memuliakan mereka, kata Allah, dengan bulan Ramadan. Karenanya bulan Ramadan merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Muhammad, sehingga pantas bagi kita untuk memanfaatkan fasilitas itu, meninggikan derajat kita dengan cara memaksimalkan ibadah dan tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah selain untuk kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan sayyidus syuhur atau paling mulianya bulan-bulan Allah. Di antara 12 bulan, satu bulan yang paling istimewa ini adalah bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan sayyidus syuhur? Karena ada 3 keistimewaan yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan tempat di mana satu malam yang paling dimuliakan dan melebihi 1000 bulan itu ada di dalamnya, yaitu yang kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan sama seperti 1000 bulan, yang apabila kita hitung dengan jumlah bulan, maka sekitar 84 tahunan. Sementara usia kita belum tentu mencapai 84 tahun. Itu hanya bisa ditebus dengan satu malam di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena semua perbuatan itu dilipat gandakan oleh Allah, baik pahala maupun dosanya. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah, maka pahala ibadah kita dilipat gandakan di bulan Ramadan itu. Begitu juga ketika kita melakukan dosa, maka dosa kita dilipat gandakan di bulan itu juga. Karena apa? Bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, yang harus kita jaga kesuciannya dengan menghindari segala macam perbuatan dosa, dan justru kita memperbanyak amal-amal ibadah. Supaya apa? Supaya pahala kita berlipat ganda. Sehingga meskipun usia kita tidak terlalu panjang, tapi memiliki nilai keberkahan. Karena barokah itu tidak dinilai dari jumlah, tidak dinilai dari panjang pendeknya usia, tidak dinilai dari banyak sedikitnya harta dan lain sebagainya, tapi dinilai dari kualitas di dalamnya. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran turun pertama kali. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, karena itu, maka amal ibadah yang paling dianjurkan, amal ibadah yang paling dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia, membaca Al-Quran memiliki beberapa keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah Al-Quran bisa mengobati hati, mengobati penyakit hati. Kita sebagai manusia memiliki hati yang itu bisa, kita sebagai manusia seringkali dihinggapi oleh penyakit hati. Beberapa penyakit hati yang seringkali hinggap di dalam diri kita sebagai manusia, diantaranya adalah cinta dunia atau hubbud dunia. Hubbud dunia ini melahirkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Karena penyakit hati itu bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Hubbud dunia misalnya, karena kecintaan kepada dunia menyebabkan kita tulul amal atau memiliki angan-angan yang sangat panjang, sehingga
dari angan-angan yang sangat panjang itu menyebabkan kita kadang-kadang malas untuk berbuat, untuk bekerja dan lain sebagainya. Selain itu, hubbud dunya akan menjadikan manusia itu tamak dan serakah. Kemudian hubbud dunya juga menyebabkan seseorang itu bisa melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyakit hati yang seringkali hinggap pada diri kita adalah riya atau ingin dipuji. Riya merupakan salah satu bentuk penyakit hati yang disebut dengan syirik kecil. Artinya apa? Amal kebaikan yang kita lakukan menjadi tidak murni karena Allah, tapi ingin dipuji oleh seseorang, ingin dipuji oleh atasan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penyakit hati yang seringkali hinggap di dalam diri kita itu adalah hasad atau iri dan dengki. Iri dan dengki ini merupakan satu penyakit di mana kita tidak terima ketika ada seseorang yang menerima nikmat dari Allah melebihi dari kita. Misalnya ketika ada seseorang yang mampu membangun rumah, itu kita iri. Demikian juga dengan ketika ada seseorang yang berada di dalam kondisi yang menurut kita lebih dari kita. Nah, sikap iri ini bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, diantaranya adalah memutus hubungan silaturahmi. Karena adanya sifat iri itu, maka kita kadang-kadang tidak mau berhubungan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sifat iri atau hasad ini bisa menyebabkan perbuatan dosa berupa fitnah maupun ghibah. Kalau kita membicarakan kejelekan-kejelekan dan ternyata itu benar atau fakta, maka itu sifatnya ghibah. Ini juga merupakan satu perbuatan dosa yang hanya bisa diampuni oleh Allah apabila orang yang dituduh itu memaafkan terhadap kita. Kemudian apabila tuduhan itu tidak benar, maka itu akan menjadi fitnah. Fitnah itu juga merupakan satu dosa besar, sehingga di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian penyakit hati yang keempat adalah sombong. Sombong ini merupakan salah satu penyakit hati yang juga akan merembet ke penyakit hati yang lain atau menimbulkan penyakit-penyakit hati yang lain. Sombong ini merupakan sikap yang menjadi sifat dari setan. Setan ketika disuruh menyembah atau bersujud ke Nabi Adam, dia menolak dengan alasan dirinya merasa lebih baik daripada Adam. Sehingga apabila di dalam diri kita muncul bibit-bibit kesombongan, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, maka secara tidak langsung di dalam diri kita sudah ada sifat-sifat setan, sehingga itu harus segera diobati. Nah, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia, Allah dan Rasulullah menuntun kita untuk segera mengobati penyakit-penyakit hati itu. Bukan hanya 4 penyakit hati yang saya sebutkan tadi, tapi juga penyakit-penyakit hati yang lain. Bagaimana caranya kita mengobati penyakit hati? Yang pertama, Allah memberi tuntunan bahwa yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit hati itu adalah dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu, karena ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya tenang karena sebab berzikir kepada Allah. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, atau ingatlah, hanya berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Sehingga dengan cara berzikir kepada Allah, kita akan sedikit demi sedikit mengobati penyakit hati yang seringkali hinggap di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu, kepada kalian semua, nasihat-nasihat dari Tuhanmu dan menjadi pengobat terhadap apa yang ada di dalam hati. Selain itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kata kunci di sini adalah syifa. Salah satu kata kunci di sini adalah syifa, kata-kata syifa. Syifa itu adalah penawar. Penawar terhadap penyakit. Di dalam bahasa Arab setidaknya ada dua kata yang memiliki makna obat. Yang pertama adalah dawa, yang kemudian yang kedua adalah syifa. Dawa ini merupakan obat yang diracik sendiri oleh manusia atau obat yang bisa didapatkan melalui usaha kita, itu adalah dawa. Tapi khusus untuk syifa, ini merupakan satu penyembuhan yang langsung dilakukan oleh Allah, kesembuhan yang langsung dianugerahkan oleh Allah. Misalnya yang berkaitan dengan kata-kata dawa, madu merupakan obat dari segala macam penyakit. Ini adalah makna dari kata dawa. Tapi untuk syifa, syifa itu merupakan penyembuhan yang langsung merupakan anugerah dari Allah. Nah, Allah sendiri sudah berfirman seperti itu. Artinya apa? Sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab dan lain sebagainya, maka kita harus yakin bahwa apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah benar adanya. Artinya, dengan cara membaca Al-Quran, maka kita sedikit demi sedikit akan bisa mengobati penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Hanya persoalannya, bagaimana caranya kita mengobati hati dengan zikir dan dengan Al-Quran. Nah, ulama memberi petunjuk kepada kita bahwa ketika kita membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran itu bisa berimbas pada penghilangan penyakit-penyakit hati, maka yang pertama, kita harus menghayati makna dari ayat-ayat yang kita baca. Mungkin kita pernah mengenal kidung Jawa, tombo ati iku limo maceme, moco Quran angan-angan sak maknane. Itu adalah yang pertama. Dari 5 cara pengobatan hati, itu ada satu diantaranya adalah membaca Al-Quran dengan cara kita membayangkan maknanya, mereka-reka maknanya untuk kemudian kita hayati. Sehingga dengan cara kita membaca, lisan kita membaca, akal kita memikirkan maknanya, membayangkan maknanya, kemudian dihayati di dalam hati, maka itu akan menimbulkan satu ketenangan. Istilahnya mungkin mulut membaca, kemudian pikiran kita mengira-ngira maknanya, kemudian hati meresapi, sehingga kita akan menimbulkan menerima ketenangan dan bisa mengobati penyakit hati kita. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa mengira-ngira maknanya karena kita tidak memahami bahasa Arab, cukup dengan kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah menurut kita. Artinya kita tidak membaca Al-Quran dengan cepat. Misalnya membaca Al-Quran karena kita menargetkan khatam dalam sekian jam atau dalam sekian hari. Nah, itu menurut sebagian ulama, karena yang menjadi tujuan membaca Al-Qur'annya itu adalah khatam, maka akan sulit untuk berimbas kepada pengobatan hati kita. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran dengan cepat, tidak menutup kemungkinan banyak terjadi kesalahan-kesalahan, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah, rubba qari'im minal qur'ani wal qur'anu yal'anu, banyak orang membaca Al-Quran bukannya mendapatkan fadilah dari bacaan Al-Quran, tapi justru mendapatkan laknat dari Al-Quran. Memang ada ulama yang berbeda penafsiran tentang hadis ini. Yang pertama, ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud hadis itu adalah
orang yang membaca Al-Quran tapi dirinya tidak mampu mengamalkan isi dari ayat Al-Quran yang dia baca. Ada juga yang mengatakan bahwa rubba qari'in minal Qur'ani wal Qur'anu yal'anu, itu dimaksudkan juga untuk orang-orang yang membaca Al-Quran secara sembarangan, sehingga dia lepas dari kaidah-kaidah bacaan Al-Quran, secara tidak sengaja juga merubah makna Al-Quran. Nah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mengapa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan? Karena antara bulan Ramadan dengan Al-Quran memiliki fadilah-fadilah yang sama. Ketika puasa di bulan Ramadan melatih sikap kita di dalam menata kepedulian kita kepada sesama, kemudian ikut merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang-orang miskin dan lain sebagainya, serta meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Al-Quran menata hati kita, sehingga antara puasa dengan membaca Al-Quran berjalan selaras, memperbaiki sikap melalui puasa dan menata hati melalui membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia dan para soimin dan soimat yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan puasa ini dan sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan puasa ini dan tidak melaksanakan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.